Wah, kada jadi yang keluar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, walaupun cuacanya dingin, hujan, akan tetapi kita tetap melakukan rutinitas kita, kegiatan kita, bersilaturahim, membaca yasin, membaca tahlil, beribadah sama-sama. Mudah-mudahan semuanya ini tercatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dengan ibadah ini Allah taala turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala niat dan hajat kita, dan mudah-mudahan segala apa dosa-dosa kita yang kita lakukan mudah-mudahan diampuni, dikurangi dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amalkan, mudah-mudahan membantu kita untuk nantinya kita diakui sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengutip daripada kalamnya ulama. Kata ulama dikatakan Al-Imam Ibnu Jauzi pernah mengatakan, kata beliau, Al-Imam Ibnu Jauzi pernah berkata, kata beliau, ma min abdin muslimin aktsara sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa nawwarallahu qalbahu wa ghafara dhanbahu wa syaraha sadrahu wa yassara amrahu. Orang yang merutinkan, tidak ada daripada seorang hamba yang muslim kemudian dia merutinkan baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali dia akan mendapatkan 4 hal. Apa itu? Barokah dia baca salawat, berkah dia baca hadir majelis salawat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan terangi hatinya. Hati kita ini kadang sumpek, mumet. Itu pertanda hati kita itu sedang gelap. Maka Al-Imam Ibnu Jauzi memberikan resep supaya Allah Subhanahu wa taala terangi hati kita itu dengan membaca salat. Yang pertama, dia akan mendapatkan terangnya hati berkah daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa ghafara dzambahu. Berkat dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka diampuni segala dosa-dosanya. Subhanallah. Begitu luar biasanya efek daripada solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad beserta dengan umat-umatnya. Maka Allah berikan resep. Maka Nabi Muhammad SAW berikan resep, para ulama berikan resep supaya dosa kita ini dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu caranya adalah dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu caranya bersalawat supaya kita ini mau, bibir kita ini mengucap salawat, adalah dengan duduk hadir yasinan seperti ini. Lamun sorangan kira-kira kita jarang sedikit ya kan, bisa aja cuma jarang, lupa haur sibuk ya kan. Nah tapi dengan pengajian seperti ini, rutinitas seperti ini, maka alhamdulillah ya sedikit banyaknya kita mengucapkan salawat di dalam yasin kita, dalam tahlil kita, Allahumma sholli ala Muhammad, ya ada kan.
Nah, itu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka efeknya dosa-dosamu dikurangi oleh Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Alihai kita mau kisah dosa nih. Ada tentang sucinya Ipak benar. Kopiah hitam belum tentu lebih jelek daripada kopiah putih. Kopiah putih belum tentu lebih suci daripada kopiah hitam. Apalagi orang hirang dulu. Semua aneh. Hirang beratan kita nih ya Allah. Ayo bersolawat barang mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasyaraha sadrahu. Allah Ta'ala terangi hatinya, Allah Ta'ala ampuni dosanya, kemudian Allah lapangkan dadanya dari segala permasalahan. Oh, permasalahan hidup ini luar biasa yang kita hadapi sehari-hari. Mumet pikiran, mumet hati kita ini memikirkannya. Tapi ketika kita baca sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati, Allah Ta'ala yang mengatur hati kita ini, Allah berikan lapang di dalam hati kita. Anteng aja, nyaman aja kita ngurus urusannya. Hati ini nyaman, memikirkan apa segala permasalahan. Permasalahan itu pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Berkat efek sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyaraha sadrahu, dan Allah akan lapangkan dadanya, kata Nabi. Kata Al-Imam Jauzi. Kemudian yang terakhir, wayassara amrahu. Di dalam kitab lain dikatakan wayassara umurahu. Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusannya. Urusan apapun itu, urusan dunianya kah, urusan akhiratnya, semuanya akan dilapangkan, dimudahkan, terselesaikan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Berkat efek salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kada banyak kita bersalawat. Kada banyak kita bersalawat. Dalam pengajian ini mungkin ya 10 kali. Atau 3 kali, 5 kali. Tidak ada yang kita rutinkan dalam sehari-hari. Di dalam sholat kita yang wajib 5 waktu habis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 5 kali dalam sehari semalam itu yang wajib. Di dalam sholat 5 waktu. Selainnya yang sunnah-sunnah. Kalau tidak kumpul kira-kira susah kita ini untuk mengerjakan untuk melafalkan sholat. Maka bersyukur kita dengan adanya perkumpulan seperti ini, bersyukur kita dengan adanya pengajian seperti ini, dapatlah kita sedikit demi sedikit mengurangi dosa kita, melapangkan hati kita, menerangi hati kita, dan mudah-mudahan akan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian fikihnya malam hari ini simple. Seseorang ataupun manusia ataupun seorang hamba yang beragama Islam khususnya, dia terkena kewajiban daripada agama itu ada batas usianya. Ketika bayi dia belum wajib sholat, belum dijatuhkan daripada agama itu untuk kewajiban sholat. Anak-anak yang masih berusia 5-6 tahun belum diwajibkan untuk sholat, tapi sunnah diajarkan. Wajib mengajarkan orang tuanya, namun dia mengerjakannya sunnah. Orang tuanya mengajarkan kepadanya itu wajib. Nak, wudhu seperti ini. Nak, sholat seperti ini. Nak, nih kalau gini batal hukumnya. Nah, kalau gini artinya nih sah untuk sholatnya. Nah, kalau bicara sholat itu batal sholatnya. Ini kewajiban untuk orang tua. Adapun untuk si anak, ketika dia mengerjakan apapun kewajiban daripada agama, ketika dia belum mendapatkan batasan umur wajibnya, maka belum wajib kepadanya. Maka malam hari ini kita sedikit membahas tentang batasan wajibnya seseorang dapat perintah daripada agama, atau yang disebut dengan balik.
Alamatul bulughi salasun. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Al-ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin wal haidu fil unsa li 9 sinin. Batasan balik atau tanda-tanda seseorang hamba itu balik, ini khususnya di agama Islam, itu ada 3. Yang pertama, ketika seseorang itu baik laki-laki ataupun perempuan, dia sudah mencapai umur 15 tahun. Kalau belum keluar air mani. Kalau belum haid. Ini yang normal. 15 tahun. Ada seorang anak, dia berumur 15 tahun. 15 tahun tuh kelas berapa ya? Kelas 3 Kelas 3 SMP. Ya, kelas 3 SMP lah. Ikam nak umur berapa? Ulun 15 tahun. Oh iya. Ikam pernah mimpi basah lah. Apa itu mimpi basahnya? Berarti belum tahu berarti. Ikam pernah keluar air mani lah. Untuk laki-laki, kada tahu ulun apa itu air mani. Kalau untuk perempuan, nak, ikam berapa umur? 15 tahun ulun. Oh iyalah, sudah lah ikam keluar air mani. Apa itu jennya? Berarti belum. Pernah lah ikam haid, keluar darah. Kada tahu ulun. Berarti anak ini dia tidak ada tanda-tanda yang lain kecuali hanya umurnya. Umurnya mencapai 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika dia sempurna 15 tahun, maka ketika itu dia sudah ada taklif namanya dari agama. Dia sudah dibebani tentang syariat-syariat agama. Yang wajib seperti sholat 5 waktu, dia harus kerjakan. Kemudian dia harus belajar agama dengan baik. Ketika itu dia wajib mengerjakan agamanya dengan baik. Sholatnya wajib sudah. Ini yang pertama, dengan umur dia 15 tahun. Jadi pian kalau punya anak di rumah, takut nih berapa umur ikam? Sampai kada ingat kuitannya lo nomor. Selalu. Berapa ikam nak umur 15 tahun ulun bahaja. Oh iyalah, ada kerasaan lah aja lo. Ujar abahnya kada kerasaan, olahnya kerasaan aja. Oh iyalah nak, ujar abahnya. Kan biasa nak keluar mani. Kada tahu ulun bahaya apa itu mani. Oh iyalah, oke. Ikam pas bidian anaknya ikam haid lah sudah nak. Belum bahaya. Tapi sudah umur 15 tahun. Nah, ketika ikam umur sudah 15 tahun nakai, maka ikam sudah terkena kewajiban agama, beban syariat agama. Nang wajib-wajib harus dikerjakan. Salah satunya adalah sholat. Maka belajar sebelum datang wajibnya itu harus dia belajar. Ketika dia sudah mendapatkan kewajibannya, dia sudah siap untuk mengerjakannya. Makanya kan itu mulai lagi halus dibawa ke masjid, dibawa ke musala. Supaya apa? Supayanya terbiasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda daripada baliknya seseorang adalah dia dengan bermimpi basah dan dia sudah melewati umur 9 tahun. Anak-anak nih lewat 9 tahun. Kan berapa anak umur? Ulun bahai umur 11 tahun. Oh iya. Pernah lah ikam mimpi basah anak inggih bahai. Ulun sudah mimpi basah keluar air mani. Walaupun belum sampai 15 tahun, tapi sudah lewat 9 tahun, dia berumur 11 tahun tadi, maka ketika ia mengeluarkan air mani disitulah dia mulai mendapatkan kewajiban syariat agama. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Insyaallah. Yang di luar bisa dipaham?
Ada anak, ikam nak berapa umur? Ulun bahai umur 8 tahun. 8 tahun. Mimpi biasa ikam nak inggi bahai ulun mimpi semalam. Mimpi bekunyung. Mimpi basah ujarnya. Tapi belum lewat umurnya 9 tahun, maka belum dinyatakan balik. Belum. Jadi batasnya mulai 9 tahun sampai 15 tahun. Kalau dalam masa 9 tahun sampai 15 tahun ini tidak ada balik, tidak ada dia keluar air mani ataupun haid, maka belum balik lagi dia kecuali sudah mencapai 15 tahun. Kalau dalam perjalanannya dia dari 9 tahun tadi ini sampai 15 tahun ini, di tahun ke-10 misalnya, dia sudah mimpi basah keluar air mani, maka sejak itulah dia balik. Bisa dipaham? Kemudian yang ketiga, wal haidu lil unsa litis'i sinin, dan haidnya perempuan kekanakan yang sudah lewat daripada 9 tahun. Kamnak berapa umur? Ulun bahai umur 10 tahun. Ujar kebinian nih kanakan perempuan nih. Oh iya. Ikam haid kenak inggih bahai ulun haid apa nak keluar darah. Oh iya anak. Nah, maka sejak itulah dia kanakan tadi itu karena sudah melewati 9 tahun dan dia berumur 10 tahun kemudian haid, maka tidak menunggu 15 tahun. Yang ketika dia keluar haid tadi itulah dia sejak itulah sudah dinyatakan balik. Wajib dia mengerjakan sholat 5 waktu. Wajib dia berpuasa Ramadan. Wajib dia berzakat kalau dia punya harta. Wajib dia naik haji kalau dia mampu dan sampai apa ngarannya giliran ataupun waktunya. Jadi ulun rincikan alamat atau tanda daripada baliknya seseorang itu ada 3. Yang pertama umur 15 tahun. Sempurna umur 15 tahun bagi anak laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua adalah dengan keluarnya air mani setelah lewat daripada 9 tahun. Kayak apapun caranya. Kan macam caranya. Ada nambah mimpi, ada nang dipaksa, ada bukan tahway, ada. Nah, sabun. Nih yang kedua. Kemudian yang ketiga untuk perempuan, haidnya perempuan sudah melewati usia 9 tahun. Kapanpun dia sudah haid, walaupun dia tidak cukup umurnya 15 tahun, maka ketika dia haid itulah sudah dinyatakan balik. Asalkan lewat daripada 9 tahun. Sampai di sini dapat dipahami? Alhamdulillah. Dan ini adalah pegangan kita sebagai orang tua. Nah, ini pegangan kita sebagai orang tua, kita yang punya anak. Nah, anak kita itu satu saat tuh takun nih kena. Kamu nak umur berapa? Ulun bae umur 10 tahun. Oh iya. Kamu umur 10 tahun. Biasalah sudah keluar air mani nak. Inggih bae. Ulun sudah keluar air mani, maka sejak itulah dia balik. Nah, ketika dia balik, maka kita orang tua ini asalnya wajib memerintahkannya, bertambah lebih wajib lagi untuk memerintahkannya untuk agama, untuk kewajibannya. Jadi kalau kita ini membiarkan anak kita dalam ketidaktahuannya sedangkan dia balik, maka kita yang berdosa. Oleh karenanya kita ini alhamdulillah di lingkungan kita ini banyak madrasah-madrasah, banyak TPA. Ayo sekolahkan agamanya. Jangan hanya kita sekolahkan formalnya aja, jangan. Formalnya penting, agamanya lebih penting. Kenapa? Karena ini bersangkutan dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan ini berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kita punya pengajian seperti ini.
dapat menambah wawasan kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, walafiat. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Yang punya urusan sulit, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang punya rezeki surut, mudah-mudahan ditambahkan, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada teman, kerabat, jiran, tetangga. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadini yaqul itu salih habis dari Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Dengan berkah daripada surah Al-Fatihah kita doakan mudah-mudahan istri daripada Bapak Iwan Sanjaya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Dan rohani batinan wa zahiran. Amin. Ya muqnitin salihah bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka tusiban ala qiraatina hadhihi wa ghayriha thawaban jazilan wa ajran minka 'azima wa taqabbalha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila. Nas'aluka Allahumma taj'alaha minna hadiyatan tusilu ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwan min anbiya'i wal mursalin salawatullah salamuhu alaihi wa alihi ajma'in wa ala والصحابة القرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح Karwondo. Amin. Wa Pranono bin Sulianto. Amin. Wa Warti binti Mansur wa binti Wan Sanjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hafran min hafrin niran. Allahumma in kanu muhsinina fasik ihsanihim wa in kanu musina faghfir lahum wa tajawaz sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul bis salamah wal afiyah lana wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li'ibadika al-hujjaj wal ghuzzaj wal zuwar musafirin fil barri wal bahri minal muslimin. وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bibil Mustafa balik maqasidana wa birlana ma badaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana ma badaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana ma badaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum ya Karim.